Ternyata guys, Kodari saat ini itu minta naik jabatan. Ternyata kemana-mana Pak Jokowi itu ngintil aja gitu, kayak besi sembrani sekarang itu bro. Nah wajar, makanya saya bilang nggak salah kan saya ngomong. Nggak mungkin karena seorang yang namanya Kodari itu seorang pengamat politik toh, nggak mungkin karena dia udah keluar sebelumnya. Ya seharusnya kalau negara lain sih, kalau quick on jauh-jauh sebelumnya itu udah tahu siapa yang akan menang itu kalau di negara lain udah diusutun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Muhammad Kodari sangat tenar di media sosial, baik televisi, YouTube, dan juga media lainnya. Kodari ini adalah seorang pengamat politik yang berdiri di belakang Prabowo Gibran. Dan Muhammad Kodari ini lebih dulu mengumumkan hasil quick count satu putaran untuk Prabowo Gibran sebelum pemilu. Dan Muhammad Kodari ini dirujak oleh netizen, yaitu Ibu Widya, di mana dia nguntil terus Pak Jokowi sekarang ini lengket bagai siput karena dia meminta jabatan. Sebelum kita reaksi terlebih lanjut, kita lihat dulu video Ibu Widya ini yang merujak habis M. Kodari. Inilah videonya. Guys, pantesan aja pada bulan Januari tanggal 5 sebelum pemilu itu Kodari udah mengumumkan yang namanya hasil quick count, terus menang, ya kan? Nah, ternyata guys, Kodari saat ini itu minta naik jabatan. Ternyata kemana-mana Pak Jokowi itu ngintil aja gitu, kayak besi sembrani sekarang itu bro. Nah wajar, makanya saya bilang nggak salah kan saya ngomong. Nggak mungkin karena seorang yang namanya Kodari itu seorang pengamat politik toh, nggak mungkin karena dia udah keluar sebelumnya. Ya seharusnya kalau negara lain sih, kalau quick on jauh-jauh sebelumnya itu udah tahu siapa yang akan menang itu kalau di negara lain udah diusut tuntas bro. Ini akan ada permainan seperti apa. Begitu juga dengan Hasyim Asyari kan, hasil quick on ya sekian, hasil real count ya sekian, hasil rekapitulasi ya sekian, tetap nggak bergeser seperti apa yang diucapkan Kodari sebelumnya. Nah ternyata guys ya, semua itu yang ucapan Kodari itu getol banget meminta Gibran Prabowo yang ini ya, karena dia minta jabatan. Ya saat ini aja ya dia kunjungan ke mana-mana kan, yang namanya dia Kodari kan di belakangnya Pak Jokowi terus kan. Makanya saya bilang ada apa dengan Kodari? Nggak mungkin, saya berani taruh, saya bilang kalau seorang Kodari itu nggak mungkin nggak ada kaitannya dengan Jokowi, nggak mungkin. Ada tuh yang komen dulu ya, baik yang di YouTube maupun yang di TikTok itu pada waktu itu ya, bilang seorang Kodari itu hanya pengamat politik. Hei bro, dengar ya, saya mau mengingatkan kembali sama Anda, semua omongan saya itu kenyataan 100% ujung-ujungnya. Saya bilang kan, kenyataan nggak omongan saya. Kodari saat ini kan lagi ngedeket-deketin Jokowi, ngintil aja kayak sikut ya, kayak sikut itu ngintil di batang, tau nggak? Nah itu kayak besi sembrani, lengketnya dia akan ngintil aja kemana-mana Bapak Jokowi kan ikut. Nggak mungkin saya bilang seorang Kodari itu hanya sekedar pengamat politik. Bu Irma, bunyi dong Bu Irma, apakah dibilang ini semua politik itu curang, semua politik itu curang ya, terutama di bagian korupsi Bu Irma ya? Ya, terutama di bagian korupsi itu benar-benar curang, betul. Kalau yang ini udah disetel Bu ya, kemenangan itu udah ada gitu. Buat apa orang-orang buang waktu ngabisin dana ya, angkut sana. Ada kalau Bu Irma mikir yang di daerah Papua, nyebrang kali Bu, diantar ke kampung-kampung, ke pedesaan, manjat-manjat gunung gitu ya, ngapain buang-buang tenaga rakyat sampai orang cuti-cuti kerja gitu loh, ngerjain, dibohongin seluruh rakyat Indonesia. Kalau memang hasilnya itu udah digenggam, berapa kertas buat ini doang, mainan doang ya kan, buang-buang uang negara ya, anggaran, terutama tenaga orang. Kasihan tahu nggak Bu Irma, kasihan ya rakyat Indonesia ini dibodohi ya, sebodoh-bodohnya orang yang nggak mungkin. Kemudian ada itu, nggak mungkin diam aja orang ya. Kemudian ada yang komen, kalau ibu keluar-keluar ini apa manfaatnya? Buka pikiran Anda, manfaatnya apa? Didengar nggak sama orang di sana? Pasti didengar ya, pasti didengar. Contoh, dulu saya meminta berdoa ya dengan keluar saya agar Bapak Mahfud itu digandengkan dengan yang namanya Pak Ganjar. Itu bisa tembus ya kan? Apa manfaatnya? Apakah ini berguna buat masyarakat, berguna di DPR? Sentil semua, jangan diam aja, jangan lunjat ya. Mereka itu wakil kita, butuh pilihan kita ya, rakyat kita yang kita gerakkan di pedesaan-pedesaan. Kalau mau ini ya pilih ini, buat apa? Kita nggak bunyi. Ada manfaatnya banyak bro, manfaatnya. Itulah Ibu Widya yang sangat viral di media sosial. Kemungkinan Ibu Widya ini tidak berada di garis Prabowo Gibran. Dia ini berada pada barisan Ganjar Mahfud. Ibu Widya ini mengkritik habis Muhammad Kodari. Di mana kita lihat Muhammad Kodari ini di media-media televisi, dia sangat getol dan sangat gencar memperjuangkan satu putaran. Bahkan dia mengumumkan satu putaran jauh sebelum pemilu. Muhammad Kodari ini terlibat debat sengit dengan pengamat-pengamat politik lainnya yang mengkritisi cara-cara kerja daripada Paslon 02.
Sekarang Muhammad Qadari ini terlihat di media-media sosial selalu tampil bersama barisan Bapak Jokowi. Dan kemungkinan karena inilah Ibu Widya ini merujak Qadari habis-habisan yang meminta jabatan pada akhir daripada masa kerja Bapak Jokowi sebagai presiden. Bahkan kemungkinan dia mengharap lebih agar Bapak Jokowi merekomendasikan dirinya sebagai kabinet di Prabowo Gibran. Kemungkinannya demikian. Qadari ini adalah seseorang yang menolak semua argumen. Bahkan dia berjibaku dengan politisi-politisi lainnya terkait dengan pemilu curang dan pemilu yang penuh dengan politisasi. Dia tidak mengakui hal ini terjadi. Wajar-wajar saja, karena dia adalah pendukungnya Bapak Prabowo Gibran. Kita lihat saudara sekalian, Bapak Prabowo Gibran sudah memenangkan kontestan pemilihan presiden 2024. Dan kemungkinan Bapak Qadari ini akan mendapat perhatian yang lebih, karena tidak mungkin seperti yang dikatakan oleh Ibu Widya tidak ada udang di balik batu. Tapi itulah fakta dan realita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.